Assalamualaikum, hai semua. Jumpa lagi bersama saya Dewi di channel Keluarga Angkasa. Nah, apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Kali ini kita ketemu lagi masih di suasana Ramadan. Nah, kalian pasti sudah mulai menyiapkan kue-kue untuk lebaran ya teman-teman ya. Kalau kemarin kita sudah buat kastengel, kalian bisa lihat di sini resepnya. Nah, sekarang kita akan bikin kue klasik untuk lebaran yang lainnya selain kastengel. Apa aja? Coba komen di bawah. Oke, hari ini kita akan bikin nastar ya teman-teman. Pasti itu adalah salah satu juga kue kering favorit lebaran yang dimana aja. Jadi kue kering favorit semua sejuta umat ya sepertinya ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa kalian klik dulu like, subscribe, lalu juga share. Kalau kalian nggak mau ketinggalan video-video di channel ini. Sampai 30 menit, baru setelah itu kita oles dengan kuning telurnya. Nah, untuk membuat nastar ini, kalian tentunya harus membuat selai nanasnya terlebih dahulu. Kalau saya kemarin sudah membuat selai nanasnya sendiri ya teman-teman, nanti kalian bisa. Yang untuk nastar ini saya sudah menyiapkan satu buah nanas yang ukurannya sangat besar atau setara dengan 2 buah yang biasa ya teman-teman, lalu saya potong-potong, kemudian akan saya masukkan ke dalam blender. Nanti kita blender atau dicoper tanpa air ya teman-teman, tapi lebih bagus lagi kalau mau diparut ya, jadi seratnya itu keluar semua ya teman-teman. Untuk membuat selai nanasnya, lalu nanas yang sudah kita blender tadi dimasukkan semuanya. Kita tambahkan sedikit garam saja ya teman-teman. Tips dari saya, kalau kita membuat nanas, gulanya jangan langsung dimasukkan ya teman-teman, karena nanti hasilnya itu selai nanasnya akan coklat dan seperti gosong itu. Dan kalau misalnya selai gulanya itu dimasukkan yang terakhir ketika airnya sudah mulai menyusut, nanti hasilnya itu warnanya akan lebih cantik daripada ketika gulanya dimasukkan di awal. Oke, kita masak terus. Nanti menyusut. Sekarang kita masukkan gula pasirnya. Di sini saya memakai 150 gram gula pasir. Kalian sesuaikan sendiri dengan jumlah nanas yang kalian pakai ya teman-teman ya. Kemudian saya menambahkan kayu manis cukupnya. Ini biar aromanya ada wangi-wangi kayu manisnya. Nah, kalau kalian nggak suka dengan aroma kayu manis dan tetap pengen selai nanasnya itu wangi, tips dari saya bisa kalian ganti kayu manisnya dengan daun pandan ya teman-teman. Jadi tetap wangi. Seperti ini ya, sudah kering, kita matikan apinya, kita dinginkan, nanti dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Semalam dimasukkan ke kulkas, nanti dia jadi akan lebih gampang lagi untuk dipulungnya. Oke, besok siap. Hanya sendiri, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama, kita membutuhkan ini 500 gram margarin dan juga butter. Kalau ini saya campurannya 3 sendok makan butter, kemudian yang lainnya menggenapi 500 gram itu butter margarin ya. Jadi margarin yang sudah ada kandungan butternya. Jadi totalnya ini keseluruhannya 500 gram. Kemudian ini ada 4 buah kuning telur, yang kita pakai kuning telurnya saja. Lalu ini 100 gram gula halus, ini jadi gula pasir yang saya haluskan sebanyak 100 gram. Kemudian ini tepung terigu serbaguna segitiga biru, saya memakainya sebanyak 700 gram. Lalu ini susu bubuk sebanyak 4 sendok makan. Nah, ini untuk selai nanasnya kemarin sudah saya buat dari 3 butir buah nanas yang diserut. Ini lalu malamnya saya udah pulung-pulungin sekalian, jadi biar lebih cepat untuk prosesnya. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk olesannya di sini saya menggunakan 2 buah kuning telur yang biasa, ditambahkan 1 sendok makan butter yang sudah dicairkan dan juga 1 sendok makan susu kental manis. Oke teman-teman, ini saja bahan-bahannya, langsung saja kita membuatnya ya. Butter margarinnya kita masukkan ke dalam wadah. Ini nanti akan kita mixer sebentar ya teman-teman. Butter dan margarin saya memakai 3 sendok makan butter bismen, lalu yang lainnya saya memakai ini butter margarin Palmia Royal ya teman-teman. Kalian bisa memakai full semua
margarin butter itu yang merek Palmial Royal atau Blue Band Cake and Cookies itu juga enak wanginya. Atau kalau enggak kalian mau separuh margarin, separuh butter juga boleh, silahkan. Lalu kita masukkan juga kuning telurnya, semuanya masuk. 4 buah kuning telur. Kemudian gula halusnya juga masuk sekalian, teman-teman. Campur rata ya, jangan sampai over mix, karena kalau over mix ini akan menyebabkan nastarnya nanti bleber. Jadi mixernya sebentar saja, asal campur rata. Itu tips pertama dari saya ya teman-teman. Nah, seperti ini aja hasilnya, jadi asal rata saja, jangan sampai over mix untuk ini butter dan lain-lainnya, karena nanti akan menyebabkan nastarnya itu bleber dan juga nggak bagus nanti hasilnya. Susu dan juga tepung terigunya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Untuk mengaduknya kita harus menggunakan spatula, kalau nggak sendok kayu, agar adonannya itu nggak kena panas langsung dari tubuh, karena kalau terlalu sering terkena panas langsung dari tubuh kita akan menyebabkan adonan itu keras dan nastarnya nanti hasilnya itu keras ya teman-teman. Oke, catat ya. Untuk sampai tercampur rata ya teman-teman, seperti ini. Ini saya menggunakan ini sutil yang untuk nasi itu loh. Kalian bisa memakai sutil kayu atau apapun, yang penting tangan kita jangan bersentuhan langsung dengan adonannya, karena nanti kan panas dari tubuh akan menyebabkan dari margarin dan menteganya itu mencair, terus nanti kan akan menyebabkan adonannya itu menjadi keras. Ini saya memakai sendok takar ya teman-teman, jadi biar hasilnya itu sama rata. Nah, untuk yang selain nanasnya pun saya juga menggunakan sendok takar yang ukuran paling kecil. Ini kita ambil satu bagian. Jangan lupa memakai sarung tangan ya teman-teman, sarung tangan plastik, karena selain lebih higienis juga kan menghindarkan tubuh kita, tangan kita terkena langsung dengan adonannya yang menyebabkan nanti hasilnya itu keras ya. Terus selain itu hasilnya tuh juga akan lebih mulus dan lebih rapi kalau kita memakai sarung tangan plastik ini teman-teman. Ini kita bentuk bulatan, lalu kita taruh di loyang. Untuk loyangnya nggak perlu kalian lapisin margarin lagi ya, karena kan adonannya juga sudah mengandung banyak margarin dan butter, dan juga sudah cukup berminyak nanti kalau di oven. Jadi nggak perlu lagi ditambahkan margarin lagi. Lakukan seperti ini sampai semua adonan habis. Nah teman-teman, ini nastarnya yang sudah kita bulet-buletin tadi jadinya seperti ini. Setelah ini kita siap untuk mengoven. Ini saya udah panaskan ovennya, ini di suhu 140 sampai 150 derajat Celcius. Pakai apinya atas bawah, terus ini udah saya panaskan kira-kira 10 menitan ya teman-teman. Nah sekarang kita masukkan ke dalam oven. Nanti kita oven selama 20 sampai 30 menit, baru setelah itu kita oles dengan kuning telurnya. Jadi biar kuning telur lapisan atasnya itu nggak terlalu gosong dan kecoklatan ya. Setelah 30 menit di oven, kita keluarkan adonannya, lalu kita oles dengan kuning telurnya ya teman-teman. Nah ini kita oles setelah dikeluarkan dari oven, terus agak dingin, kita angkat satu-satu, lalu kita oles seperti ini ya teman-teman, sampai merata ke permukaan nastarnya. Ini saya memakai kuas, memang kuas make up, cuman ini kan belum pernah saya pakai dan sudah saya cuci bersih ya teman-teman, karena kita membutuhkan kuas yang ujungnya runcing dan kecil. Jadi saya nggak pakai kuas yang biasa saya pakai untuk makanan, jadi memang saya nyari kuas kecil adanya ini. Ini kita oles seluruh permukaannya. Untuk olesannya saya memakai 2 buah kuning telur yang biasa, kemudian dicampur 1 sendok makan susu kental manis, lalu ditambahkan 1 sendok makan butter yang dicairkan ya teman-teman. Setelah selesai kita oles nastarnya, kemudian kita oven lagi selama kurang lebih 10 menit di rak bagian bawah ya teman-teman. Kalau kalian pengen yang warnanya menjadi agak kecoklatan, kalian bisa di bagian atas. Nah teman-teman, ini tadi hasil nastar yang kita buat hari ini ya. Nastarnya itu glowing, bisa kalian lihat di sini. Nah kalian lihat di sini nastarnya itu benar-benar glowing kayak gini ya teman-teman.
Kalau hasilnya pengen yang lebih maksimal lagi, warna kuningnya itu yang lebih kelihatan lagi, kalian bisa menggunakan kuning telur omega ya teman-teman. Ini karena tadi saya nggak ada telur omega, jadi saya memakai kuning telur biasa, hasilnya sudah glowing, cuman warnanya tuh kurang cerah gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sangat lezat dan bisa kalian lihat di sini untuk nastarnya nggak ada yang retak, nggak ada yang bleber. Nah, kalian pasti juga bisa buat yang seperti itu asalkan kalian melaksanakan tips-tips yang ada di resep ini tadi ya teman-teman, yang ada di video ini tadi. Nah, itu saja video kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan dengan video resep-resep yang ada di channel ini, jangan lupa klik subscribe lalu nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video kita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.